مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, jumpa lagi di program pembelajaran jarak jauh bersama Ibu Dini dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Oke, anak-anak sudah siap? Alhamdulillah. Baik, kita langsung mulai saja. Kali ini kita akan membahas tentang tema cita-citaku menjadi anak soleh, dengan subtemanya indahnya saling menghargai. Oke, anak-anak sudah siap ya? Alat tulisnya sudah disiapkan. Kemudian buku juga kalau bisa didampingi oleh ayah, bunda, atau kakak di rumah, supaya ketika melihat video ini, jika ada hal-hal yang memang kalian tidak bisa dimengerti, kalian bisa langsung tanyakan kepada kakak, ayah, dan bunda. Baik anak-anak, supaya pembelajaran kita hari ini senantiasa dimudahkan oleh Allah dan juga mendapat keberkahannya, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu bersama-sama. Oke, siap ya? Ikuti ibu, kalian juga sama-sama berdoa dari rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Insyaallah materi-materi yang akan kita pelajari nanti Allah senantiasa mudahkan. Anak-anak, jangan lupa ya, ibu tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian untuk selalu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Karena kondisi kita saat ini walaupun sudah banyak yang berkurang ya yang sakitnya, tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan itu. Apa saja sih yang harus kita patuhi? 5M itu loh anak-anak, masih ingat tidak? Betul. Yang pertama, selalu memakai masker. Ya, jika kalian bepergian terutama atau ke tempat-tempat umum, maka selalu gunakan masker agar kita terhindar dari ditularkan atau menularkan virus ke orang lain. Ya, harus saling menjaga. Dan yang kedua, kita harus selalu rajin mencuci tangan pakai sabun. Pakai sabun cuci tangannya supaya virus, bakteri yang menempel di tangan kita bisa mati. Ya, sering-sering mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, harus senantiasa menjaga jarak. Walaupun ada beberapa teman kalian yang sudah tatap muka datang ke sekolah, bermain dengan teman-teman, asik ya. Kita sekarang kan sudah bisa berangkat lagi ke sekolah walaupun masih ada yang daring. Tetap harus dijaga jaraknya, bermainnya juga harus diatur, tidak sebebas seperti dulu lagi. Yang keempat, yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Ya, walaupun di sekolah kalian bermain bersama teman-teman, tetap tuh harus tetap menjaga untuk tidak terlalu berkerumun. Boleh bermain, boleh mengobrol, tapi tidak berkerumun untuk menghindari penularan virusnya. Oke, bisa ya? Dan terakhir, kita juga harus membatasi mobilitas dan interaksi. Maksudnya apa tuh? Maksudnya jika memang kita tidak penting-penting banget untuk keluar rumah, sebaiknya kalian stay at home aja ya, gak usah keluar rumah. Kecuali yang memang harus keluar nih, nggak bisa enggak, bolehlah. Tapi tadi yang 4 hal tadi di awal disampaikan harus dijaga.
Dan terakhir sekali nih anak-anak, setelah usaha-usaha tadi kita lakukan, tentunya kita harus bertawakal kepada Allah, yaitu dengan senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pandemi ini benar-benar berakhir, ya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan sekarang ke materi yang berikutnya. Oke, ini dia. Kalian sudah lihat ya di layar ada tulisan atau bacaan Quran surat At-Tin. Masih ingat nggak? Lagi awal pelajaran di bab pertama kalian kan membahas tentang surat At-Tin ya. Di dalamnya kalian ulas tuh makna kandungannya. Nah sekarang ibu ingin mengajak kalian untuk murojaah kembali Quran surat At-Tin supaya bacaan kalian juga semakin lancar dan semakin baik. Ya, yuk kita ikuti ibu ya sama-sama dengan didahului ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alhamdulillah, sudah lancar ya bacanya. Karena ini materi kita sebelumnya, harusnya walaupun sudah lewat, materinya tetap harus dipelajari, tetap harus dibaca, tetap harus dimurojaah. Apalagi kalau sampai hafal, luar biasa ya Mas Soleh. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kenapa sih ibu kita harus belajar tentang menghargai atau indahnya saling menghargai? Nih tujuannya. Tujuan yang pertama adalah setelah mempelajari ini, diharapkan kalian dapat memahami sikap atau memahami makna saling menghargai sesama manusia. Yang kedua, tujuannya adalah kalian dapat mencontohkan sikap saling menghargai sesama manusia. Dua tujuan ini yang akan kita capai melalui proses belajar ditemani dengan ibu ini. Oke, siap ya? Kita lanjutkan. Oke anak-anak, sudah ditampilkan di depan bagaimana kita harus saling menghormati dan menghargai. Coba kalian lihat. Di situ sudah ibu tampilkan gambar beberapa orang dengan beragam pakaian, kemudian jenis kelamin dan lain sebagainya. Karena anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ya. Banyak sekali perbedaannya, berbeda dari jenis kelaminnya, sukunya, ras, budaya, dan warna kulit. Coba saja kalian perhatikan di sekitar kalian, di sekolah, ada banyak sekali kan perbedaannya ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, semuanya beragam. Nah, meskipun demikian, keberagaman itu harus kita sikapi secara bijak dengan saling menghargai. Nah, coba lihat sekarang nih, kalau saling menghargai atau menghargai itu apa ya? Ini dia, menghargai berarti kita nih menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh melihat orang lain dari penampilan fisiknya saja. Kita tidak boleh melihat karena dia mungkin kurang beruntung
atau mungkin di kelas dia tidak terlalu pandai, jadi kita tidak menghargai dia. Itu bukan cerminan akhlak seorang muslim. Jadi apapun kondisi teman kita, apapun kondisi orang yang sedang kita hadapi, kita harus senantiasa menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Ya, anak-anak, dengan begitu otomatis orang lain juga, teman-teman kita juga akan menghormati kita. Jadi kalau kita ingin menghormati, kalau kita ingin dihormati, maka kita pun harus menghormati orang lain. Nah, anak-anak, jika kalian memiliki sikap santun dan menghargai orang lain, maka kita akan senantiasa diberikan kemudahan segala urusannya oleh Allah, dan kita diberikan predikat takwa oleh Allah. Nah, sekarang ada berapa sih sikap menghargai itu macamnya? Ternyata ada 3 macam sikap saling menghargai. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang terakhir, menghargai pendapat orang lain. Sudah paham belum? Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Anak-anak, Allah menciptakan manusia itu memiliki pemikiran yang tidak sama atau yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Masing-masing tentunya memiliki pendirian. Nah, ketika kita menghadapi orang lain yang berbeda pendirian dengan kita, hendaknya kita menghargai dengan tidak mengejek dan menghinanya. Contohnya apa ya? Yang sederhana saja di kehidupan keseharian kalian dengan teman-teman kalian. Contohnya nih, misal kalian sudah pulang nih bareng-bareng dari sekolah, kemudian ada temannya yang mengusulkan, kita main dulu yuk, jalan-jalan kemana. Nah, kan tentu ada yang mau, ada yang tidak. Nah, mereka kan punya pendirian masing-masing. Kita harus menghargai. Buat teman yang tidak mau ikut, ya kita harus hargai. Kita tidak boleh memaksa dia untuk ikut bermain dengan kita. Itu contoh kecil saja ya. Sebenarnya ada banyak contohnya. Oke, Nana. Sekarang yang kedua ya, menghargai keyakinan orang lain. Keyakinan dan kepercayaan adalah hak setiap orang, ya. Jadi setiap orang boleh dong memilih keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Nah, jika kita berteman dengan yang berbeda keyakinan, kita harus selalu rukun dan saling menghargai. Ada banyak sekali tentunya di sekolah juga mungkin ya, ada teman yang memiliki keyakinan berbeda. Contohnya ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Hindu, Buddha. Nah, kita harus menghargai mereka, keyakinan mereka. Itu adalah haknya mereka untuk memiliki keyakinan seperti itu. Kita harus saling menghormati dan menghargainya. Kita tidak boleh menghina keyakinan orang lain atau teman kita. Dan kita juga tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti keyakinan kita. Jadi ya itu hak mereka, mereka juga tidak perlu ikut sama keyakinannya dengan kita. Oke, yang berikutnya, menghargai pendapat orang lain. Wah, ini sering sekali ya terjadi di keseharian kalian, di sekolah, saat bermain, saat di rumah, itu banyak sekali. Karena perbedaan pendapat ya itu memang merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Contohnya saja di musyawarah. Kalian pernah tidak musyawarah dengan teman-teman? Pastikan semua memiliki pendapatnya masing-masing kan? Nah, kemudian pendapat-pendapat tersebut ditampung, setelah itu kemudian dipertimbangkan keputusan mana yang akan diambil. Itu sudah sesuatu hal yang lazim. Nah, kalian sebagai seorang anak soleh, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki akhlak untuk bisa menghargai pendapat orang lain. Penting loh, di dalam Islam itu kita menghargai pendapat orang lain ya. Kita harus menghargai pendapat mereka walaupun pendapat mereka itu berbeda dengan kita. Kita harus menerimanya dengan lapang dada. Jangan lantas karena beda pendapat mereka harus ikut pendapat kita. Itu bukan akhlak seorang muslim yang baik ya. Bisa ya dibiasakan menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain,
dan menghargai pendapat orang lain. Insya Allah bisa, karena kalian adalah anak yang soleh dan solehah ya. Wah, sudah selesai nih, kita sudah sampai di penghujung kegiatan belajar jarak jauh kita kali ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama buat kesimpulan. Sudah punya kesimpulan sendiri? Atau yuk kita sama-sama simpulkan ya materi kita hari ini. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu kan berbeda-beda ya. Keberagaman itu harus kita sikapi secara bijak dan tentunya kita harus saling menghargai. Menghargai dapat diartikan dengan sikap toleransi antar sesama manusia. Nah, sikap saling menghargai diantaranya ada 3. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Itu dia kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sudah paham ya anak-anak? Insya Allah ya, kita harus bisa menerapkan seluruh materi kita hari ini di kehidupan keseharian kalian. Ibu sedikit ingin mengevaluasi nih untuk mengukur ya pemahaman kalian terhadap materi yang sudah tadi disampaikan. Boleh dijawab di rumah ya. Begini, yang pertama, sikap yang baik terhadap teman yang menyampaikan pendapat itu seperti apa sikapnya? Benar, kita harus menghargai pendapatnya walaupun berbeda dengan kita. Soal yang kedua, sikap saling menghargai dapat titik-titik tali silaturahmi. Dapat apa ya? Benar, dapat mempererat tali silaturahmi. Hebat, alhamdulillah, masya Allah. Sekarang yang terakhir, kepada teman yang berbeda agama, sebaiknya sikap kita bagaimana? Masya Allah, betul juga jawabannya. Ya tentunya kita harus menghormatinya dan menghargainya walaupun keyakinannya berbeda dengan kita. Sudah terjawab semuanya, bagus. Oke, anak-anak, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Kita juga sudah menyimpulkan bersama. Harapannya tentunya adalah Ibu berharap kepada kalian untuk bisa mengamalkan seluruh ilmu yang sudah kalian dapat hari ini di kehidupan keseharian kalian. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku yang soleh atas perhatian kalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di program pembelajaran jarak jauh bersama Ibu Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.